Oke teman-teman, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas sesuatu yang kelihatannya simple, tapi dalam banget maknanya. Kita ngomongin soal kasih yang rela berkorban. Dan ini ya, bukan cuma soal perasaan semata, tapi lebih ke sebuah tindakan. Sesuatu yang benar-benar bisa ngubah cara kita terkoneksi satu sama lain dalam sebuah komunitas. Nah, biar lebih terarah, ini dia kira-kira bahasan kita. Pertama, kita bakal lihat dulu apa sih perintah utamanya, terus kita dalemin apa itu makna kasih yang sejati. Lanjut, kita lihat gimana penerapannya dalam komunitas. Dan terakhir, yang paling penting, apa sih panggilan ini buat kita sekarang? Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Pondasinya dulu nih, perintah utama Yesus. Ini dia intinya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Coba deh perhatikan kata-katanya. Ini tuh bukan kayak, kayaknya bagus deh kalau kalian saling mengasihi. Bukan. Ini sebuah perintah, tegas, lugas, dan jadi titik awal dari semua pembahasan kita. Nah, dari perintah tadi muncul pertanyaan kan? Apa sih sebenarnya yang dimaksud kasih sejati itu? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Disinilah letak kuncinya teman-teman. Kasih yang dibicarakan di sini tuh bukan sekedar perasaan loh. Bukan cuma rasa suka atau simpati yang ya bisa datang dan pergi gitu aja. Bukan. Teks ini justru menekankan kalau kasih itu adalah pilihan. Sebuah keputusan yang aktif, sebuah aksi nyata demi kebaikan orang lain, bahkan kalau kita harus berkorban. Dan ini dia standar paling tingginya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Wow, ini benar-benar level tertinggi pengorbanan ya. Inilah puncak dari definisi kasih yang aktif tadi. Supaya lebih jelas lagi, coba kita lihat perbandingan ini deh. Di kolom kiri, ada kasih yang pasif. Ini yang basisnya perasaan, yang seringkali mengharapkan imbalan dan cenderung menghindari kesulitan. Nah, di kolom kanan, ini dia, kasih yang aktif dan rela berkorban. Basisnya tindakan, memberi tanpa pamrih, dan yang keren justru menghadapi dan bertahan dalam kesulitan. Bedanya jauh banget kan? Oke. Konsepnya keren banget, kedengerannya ideal. Tapi pertanyaannya, gimana cara kerjanya di dunia nyata? Apalagi kan dalam sebuah komunitas pasti ada aja beda pendapat. Nah, gimana tuh? Yap, apa yang terjadi kalau ada perbedaan pendapat? Ternyata teman-teman, masalah kayak gini tuh bukan barang baru. Dari dulu juga udah ada. Teks ini ngajak kita buat ngintip sedikit, gimana sih komunitas-komunitas awal dulu menghadapi tantangan yang persis sama. Dan ternyata, jalan keluarnya itu bukan dengan saling tunjuk siapa yang salah. Solusinya adalah dengan mengubah fokus. Bukan lagi soal siapa yang benar, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa tetap bersatu. Caranya? Ya ini, hindari menghakimi, buka dialog yang jujur, saling dengerin. Tujuannya adalah mencari kedamaian dan pengertian, untuk saling menghibur dan membangun komunitas, bukan meruntuhkannya. Menariknya, di sini ada satu figur yang diangkat sebagai teladan, yaitu Maria. Ia digambarkan bukan sebagai sosok yang jauh di atas sana, tapi sebagai jembatan yang lembut. Perannya itu aktif loh, menghubungkan, menguatkan, dan jadi pemersatu di tengah-tengah komunitas. Nah, bisa kita lihat di sini, peran ini tuh bukan peran yang diam aja. Ini soal pendampingan yang aktif, semacam kekuatan yang lembut tapi kokoh, yang menjaga komunitas supaya tetap kuat, bahkan pas lagi ada badai sekalipun. Terus, apa sih tujuan dari semua ini? Maksudnya, kalau kita berhasil mempraktikkan kasih yang seperti ini, emangnya hasilnya apa? Jawabannya adalah ini. Tujuannya untuk menghasilkan buah. Istilah buah di sini tuh bukan sesuatu yang abstrak ya. Ini adalah hasil yang sangat spesifik dan nyata dari cara hidup yang tadi kita bahas. Lalu, apa aja buahnya? Menurut teks ini, ada 3. Yang pertama, ya buah kasih itu sendiri. Dari situ akan tumbuh yang namanya kedamaian. Dan puncaknya adalah sukacita. 3 hal yang konkret dan bisa dirasakan, baik secara pribadi maupun dalam komunitas. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget untuk kita renungkan. Gimana caranya kita di kehidupan kita sehari-hari sekarang bisa mewujudkan kasih yang aktif dan rela berkorban ini? Jadi, ini bukan lagi cuma soal sejarah atau teori yang usianya ribuan tahun. Ini jadi pertanyaan yang sangat personal untuk kita masing-masing. Di mana kita bisa mulai bertindak dan gak cuma berhenti di perasaan aja,